Silakan, mau tanggapi. Oh ya, saya ingin tanggapi bahwa setiap bangsa, setiap negara, setiap zaman itu memunculkan satu tantangan. Ya. Nah, tantangan ini butuh pemimpin. Nah, pemimpin yang seperti apa? Yang visioner pertama, yang kedua responsif dan terukur programnya. Nah, dalam bahasa Bung Karno itu sesuai situasi dan kondisi. Situasi yang seperti apa? Situasi adalah produk. Produk dari apa? Interconnection dari berbagai persoalan yang ada. Ya. Maka butuhlah kondisi seorang pemimpin untuk menyelesaikan. Nah, lahirnya seorang Jokowi yang dianggap oleh saudara Mardhani tadi minus kompetensi dari semua ini hanya bisa mewujud kalau mempunyai integritas dan karakter. Pemimpin-pemimpin yang disampaikan oleh saudara Mardhani soal kapasitas, soal kemampuan manajerial, tetek bengek tadi, karakternya minim buat seorang pemimpin Indonesia. Dan akhirnya rakyat memilih sesuatu yang kadang kurang dianggap seorang yang top jago pidato atau bahasa yang mentereng leadership, tapi karakter, ada kehendak subjektif dari seorang Jokowi untuk membangun bangsa ini, rakyat ini daripada pemimpin-pemimpin lainnya. Ini yang tidak dimiliki dari kader-kader pemimpin dari PKS atau dari temannya Pak Mardhani gitu loh, sehingga nggak ada satupun yang dicalonkan sebagai seorang presiden. Merger sama pemimpinnya Pak Fadlizon. Baik. Kalau itu tanggapannya. Jadi karakter itu lebih penting daripada hal-hal yang lain, Bang Martin. Baik. Bang Karni, saya kira itu. Pak Karni, saya kira poin tadi itu sangat penting. Memilih pemimpin itu saya kira memang mempunyai risiko. Dan kadang-kadang kita mendapatkan pemimpin yang baik ya. Saya kenapa menunjukkan pada beberapa waktu lalu itu Putin. Kita membutuhkan sosok pemimpin seperti Putin, bukan Putin yang kita butuhkan, tapi sosok yang berani, visioner. Ada tadi bukan mau jawab dia, mau jawab Akbar. Iya, nggak, ini kan terkait, ya sedikit aja lah gitu, visioner dan sebagainya. Saya kira itu karakter kepemimpinan. Apa yang disampaikan oleh saudara Akbar itu, angka-angka itu adalah angka-angka yang saya kira bisa kita utak-atik ya, utak-atik dalam arti tergantung parameternya seperti apa. Kita harus kembali kepada masyarakat. Masyarakat merasakan apa? Apakah sekarang masyarakat kita merasa bahagia dengan kepemimpinan sekarang? Apakah masyarakat kita merasa sejahtera? Apakah nelayan merasa sejahtera? Kita harus jujur. Apakah nelayan kita sejahtera? Apakah petani kita sejahtera? Menurut saya tidak sejahtera. Banyak laporan kepada kita karena pelarangan yang Anda akui sendiri, cantrang itu pendapatan mereka berkurang. Petani, nilai tukar petani turun kok, ya. Bahkan ada impor beras ketika mereka mau panen. Begitu banyaklah angka-angka. Kalau kita perdebatkan angka-angka ini, saya kira temanya bukan soal berbalas pantun itu. Jadi kita bisa detail satu persatu perdebatan itu kepada angka-angka yang saya kira termasuk kemiskinan, poverty line. Ya kalau ditarik 2% sesuai dengan standar internasional UNDP, maka kemiskinan itu bisa di atas 100 juta orang, gitu ya. Kalau yang sekarang ya dia utak-atik, ada kedalaman kemiskinan, nyaris miskin dan sebagainya. Kita periksa satu persatu parameter-parameter yang ada. Jadi jangan kita terjebak dengan akrobat angka-angka itu. Baik. Ya, Pak Karni sedikit. Saya kira ada jawab lagi. Sedikit aja. Saya udah kasih kubu sini satu, sini satu. Saya butuh 30 detik saja. Jadi gini Pak Karni. Pertama saya paham. Oke, tapi maksud saya begini, kalau bisa jelas. Bangunlah argumentasi yang bisa diterima, jangan sampai gelagapan seperti itu. Ya, saya melihat daripada Anda repot memikirkan untuk mencari kelemahan Pak Jokowi yang ujungnya ternyata juga akhirnya kelebihan juga yang ditemukan, maka lebih bagus barangkali membangun sebuah koalisi di mana kemudian bisa meyakinkan orang lain bahwa memang betul-betul Anda serius untuk mengganti presiden dengan presiden yang lebih baik.